Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. 365 hari sudah kita lewati. Semua karena kebaikan Tuhan. Petang hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Sama-sama saya jemput Ibu, Bapak Ibu semua berdiri. Haleluya. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dari awal katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
terakhir di tahun 2020 ini Tuhan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami selama hari-hari kami di tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami akan memuji Engkau. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setianya bagi kita semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Tuhan, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Biarlah kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, tetaplah pegang tanganku. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kami akan jatuh. Biarlah firman Tuhan sebentar jadi kekuatan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru. Sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya.
Segala puji syukur, hormat hamba naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus Allahku. Sungguh kami bersyukur di kesempatan sore hari ini. Di sepanjang tahun 2020 Engkau yang telah memelihara kami. Tidak pernah kekurangan sesuatu apapun di akhir tahun ini ya Bapa. Oleh karena kasih anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Bukan sesuatu yang kebetulan, setiap keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Semua karena kasih Tuhan yang sangat ajaib. Dan kami tidak dapat membalas akan kasih setia Tuhan yang sangat besar. Oleh sebab itu Tuhan, inilah setiap hidup kami. Pribadi lepas pribadi kami bawa kepada Tuhan. Engkau yang sudah berkarya, Engkau yang telah lahir dan mati, bangkit kembali untuk kami manusia yang berdosa. Dan kami dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang diagungkan tinggi. Tuhan, setiap hati yang mendengar, biar pada saat ini kami, oh Tuhan, terbuka setiap hati kami untuk menjadi, oh Tuhan, manusia yang, oh Tuhan, senantiasa mau diperbaharui. Dan kami, oh Tuhan, ingin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami Tuhan terima kebenaran firman-Mu sore hari ini dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita ada di hari terakhir di tahun 2020. Masih bisa berkata Tuhan Yesus baik. Oh, Dia sangat baik, saudara-saudara. Dia luar biasa sekali. Tema Natal 2019, penyertaannya sempurna. Dan saya merasakan, kami merasakan sungguh benar bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Sekalipun di bulan 3, tanggal 22 hari terakhir kita waktu itu berkumpul dalam ibadah offline. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu tidak berubah. Puji Tuhan. Dan boleh kita berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1b. Ini pesan Tuhan lewat gembala untuk 2021. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Sekali lagi, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Nah, seperti Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini bisa berkata Ebenezer, umat Tuhan waktu itu sudah juga merasakan pengalaman Ebenezer. Ebenezer artinya batu penolong, di mana mengisyaratkan tentang Tuhan yang sudah menolong sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan, ada kekuatan baru, ada semangat, ada gairah, ada banyak hal yang membuat mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebagaimana kita seharusnya malam sore ini, kita bersyukur sekali untuk pemeliharaan Tuhan sampai sekarang. Sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Tuhan, saya percaya kita tidak sampai pada 31 Desember 2020 ini. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta Tuhan. Dia luputkan kita dari bahaya, Dia lindungi kita dari segala ancaman yang mematikan. Bapak Ibu Saudara, Dia pelihara kita, berkati kita. Dia tolong banyak hal, saudara-saudara. Dan kita mau berkata Ebenezer. Tetapi
sore ini kita mau belajar dari orang Israel yang merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan, pembelaan Tuhan, kemenangan dan lain sebagainya. Sekarang ayat itu berkata, mereka maju berperang melawan Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Saudara-saudara, seperti kita sebentar kita akan maju ke tahun 2021. Dan seperti orang-orang Israel berharap supaya juga tinggal di Ebenezer. Saudara-saudara, mereka berharap maju perang selalu di Ebenezer. Selalu ada batu pertolong. Itulah Tuhan Yesus, batu penjuru, batu teruji yang mahal, batu karang. Maunya saudara-saudara mereka maju dan tinggal terus dalam pengalaman Ebenezer. Kita pun berdoa supaya kita maju menghadapi 2021. Saudara-saudara, dan selalu tinggal di Ebenezer. Selalu kita berkata, sampai sekarang Tuhan masih menolong. Besok 2021, lusa, saudara-saudara, tanggal 2 Januari dan seterusnya, setiap hari kita mau berdoa dan berkata, sampai sekarang Tuhan telah menolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya tragis sekali. Mari kita membaca di ayat yang kedua. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ada di Ebenezer, ada di rumah yang namanya Ebenezer, ada di tahun yang namanya Ebenezer, ada di saat yang namanya Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan masih menolong, tetapi kalah. Saudara-saudara, ini seperti yang kita belajar, ada di Bethesda, rumah kebaikan Tuhan, tetapi tidak mengalami kebaikan Tuhan. Ini sangat menyedihkan. Saudara-saudara, inilah yang kita perlu perhatikan. Hari ini kita bisa berkata Ebenezer 2020 31 Desember. Tapi Tuhan tolong, jangan sampai di 2021 kita yang masih merasa sepertinya masih Tuhan mau tolong, ternyata kalah. Ini perlu diperhatikan. Bapak Ibu Saudara, mereka kalah justru di Ebenezer. Bukan hanya itu, kalau kita membaca ayat yang ke-8, celakalah kita, kata orang-orang Filistin. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah mengajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Saudara-saudara, musuh sebenarnya takut. Sampai mereka berkata, kita nggak bisa kalahkan Israel. Sebab tangan Allahnya itu tangan yang luar biasa. Yang pernah kirim 10 tulah di Mesir. Yang pernah belah laut Kolsom. Yang pernah melakukan perkara-perkara yang tidak bisa diadakan oleh ahli nujum, dukun, ahli sihir Mesir. Ini tangan yang sama mau lawan kita nggak bisa. Tetapi kenyataannya Israel kalah. Tangan Allah yang pernah menolong mereka di Mesir dulu, saudara-saudara, sepertinya berubah. Justru di Ebenezer. Justru di masa mereka merasa Tuhan itu baik serta saya, dia ada sampai sekarang Tuhan menolong, tetapi kalah.
Tapi tangan Tuhan yang ditakuti orang-orang musuh itu, saudara-saudara, sepertinya sudah tidak berkuasa bagi orang Israel. Kuasa tangan Tuhan tidak pernah berubah, tapi menjadi berubah bagi orang Israel justru di Ebenezer. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 11, lagi pula tabut Allah dirampas. Tabut Allah itu bayangan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, dirampas. Saudara-saudara, kalau sampai kehadiran Tuhan tidak ada. Tidak ada penyertaan Tuhan, mau bilang apa lagi saudara-saudara? Yesaya pernah berkata, ini ancaman mengerikan, Tuhan gak mau serta kita. Saudara-saudara, sangat menakutkan sekali kalau sampai tabut Allah dirampas. Tabut Tuhan hilang. Saudara-saudara, bukan berarti kuasa kehadirannya sudah tidak ada apa-apanya. Di pasal 5, tabut Tuhan yang sama disandingkan dengan Dewa Dagon. Dan Dewa Dagon ini terpelanting, jatuh, pecah begitu rupa. Kuasanya tidak berubah, tapi penyertaannya hilang bagi orang Israel justru di Ebenezer. Ebenezer 2020 biarlah jadi Ebenezer 2021 bagi GBDI, Jajak dan jemaat semua kita. Amin. Tapi mari kita mau perhatikan. Ini sesuatu yang penting untuk kita melihat 2021 benar-benar tahun itu menjadi tahun Ebenezer, di mana kita berkemenangan, di mana tangan Tuhan nyata bagi kita. Saudara-saudara, Dia yang pernah selamatkan kita dari Mesir, dari perbudakan dosa oleh korban darah anak domba Yesus, punya rencana yang besar karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jangan berhenti kasih setia itu. Dan kita selalu berkata di 2021, Ebenezer, sampai sekarang Tuhan masih menolong. Tapi Israel justru kehilangan penyertaan Tuhan. Di ayat 11, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau saya coba hubungkan dengan 1 Samuel 2 ayat 25, maka di Ebenezer justru Hofni Pinehas menikmati, menggenapi firman Tuhan yang negatif dalam tanda petik. Sebab Tuhan memang sudah berencana mematikan mereka, dan benar-benar di ayat 11 Tuhan matikan mereka di Ebenezer. Saya ingin kita mau serius dengan rohani kita menjelang hari Tuhan makin dekat. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya istri Pinehas melahirkan dan anak itu diberi nama Ikabod. Telah hilang kemuliaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita maju masuk 2021 benar-benar jadi Ebenezer bagi kita. Sehingga tiap hari Bapak Ibu Saudara dan saya selalu berkata, sampai sekarang Tuhan masih menolong. 31 Desember 2021 nanti kita pun masih bisa berkata, sampai sekarang Tuhan masih menolong. Amin. Bagaimana ini? Saudara-saudara, saya ingin Bapak Ibu Saudara dan saya merendahkan hati dan mau mendengar pesan ini. Supaya jangan kita salahkan Tuhan. Salahkan gembala, salahkan pengkhotbah, salahkan firman. Dan berkata, mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan kuasamu? Yang pertama kita cari tahu dulu kenapa ya. Ada di Ebenezer tapi tidak mengalami
arti Ebenezer. Yang pertama, dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30, ayat itu berkata, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, aku sudah berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa menghina aku akan dipandang rendah. Masuki tahun 2021. Saudara-saudara, dengan kehidupan yang berubah, hormati Tuhan lebih dari semua. Takut sama Dia lebih dari semua. Maka seperti hari ini kita bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, benar Engkau Ebenezer. Kita pun akan selalu berkata yang sama. Karena mengalami sendiri. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hormati Tuhan. Takutlah sama Tuhan. Takut sama. Dia bukan Allah yang curang, yang membatalkan perjanjian. Dari semula aku telah berjanji. Tapi yang membuat janji itu batal. Saudara-saudara, perbuatan Hofni dan Pinehas. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh hati. Tahun 2021. Hormati Tuhan. Takutlah sama Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-12, 1 Samuel 2, ayat itu berkata demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, orang-orang yang jahat, belial. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kata mengindahkan ditulis yada. Yada itu tertulis di Kejadian 4 ayat 4, ayat 1 maksud saya. Lalu bersetubuhlah Adam dengan istrinya. Lalu yadalah Adam dengan istrinya. Masuki 2021 dengan yada sama Tuhan. Dengan intim sama Dia. Lebih dekat. Utamakan Dia lebih dari tahun ini. Taruh Dia pada tempat yang benar. Supaya jangan kita teriak seperti umat Tuhan di zaman Hagai. Tabur banyak, katanya bawa pulang lebih banyak. Tapi sedikit yang dibawa pulang. Mana hukum tabur tuai? Saudara-saudara, seperti di zaman Hagai. Mereka bawa upah banyak tapi sampai di rumah habis. Karena bocor tidak tahu kemana. Sebab rumah Tuhan tinggal reruntuhan. Dan mereka memapani rumah dengan indah-indahnya. Taruh Yesus yang terutama dan utama. Yang ketiga saya cepat dengan. Saudara-saudara, arti dari Hofni itu tukang tinju. Gambaran anak-anak Tuhan yang suka melawan. Lawan Tuhan. Tidak takut sama sekali kalau lihat cerita dua anak ini. Suka lawan orang tua. Sampai papahnya takut. Sudah-sudah. Ini zaman rupanya sampai sekarang. Bahkan akan datang. Hampir sama. Orang tua jadi takut sama anak. Sebab Hofni tukang tinju. Tukang bantah. Tukang melawan. Bantah melawan hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Sementara Pinehas artinya mulut ular. Masuki tahun 2021. Dengan menurut. Sebab siapa yang mendengar dan tunduk. Dia akan senang sampai akhir hari-hari mereka. Amin. Sampai akhir tahun 2021. Sampai selama-lamanya. Nurut.
Phineas mulut ular. Ia bercabang lidahnya. Jahat sekali mulut. Pemazmur berkata di Mazmur 45, lidahku seperti juru pena, seperti pena dari juru pena yang mahir. Mulut dan tangan sama. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan tangan. Dengan ketik-ketik-ketik, sudah di sosmed dan lain sebagainya. Biar semua itu mencerminkan anak-anak Tuhan yang berkenan. 2021 sebentar kita masuki. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk kemurahannya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami Ebenezer bukan sekedar tinggal di Ebenezer tetapi tidak mengalaminya. Tapi selalu berkata dalam ibadah kedua, bukan di Ebenezer, tapi orang berkata dengan mulut, inilah Ebenezerku. Dan saudara-saudara, ini akan terjadi kalau kita mulai benahi rohani kita. Mari kita mau hormat sama Tuhan. Cinta Tuhan intim sama. Taruh dia di tempat yang benar. Dia sumber segala. Saudara dan saya tidak perlu takut kuat. Cukup dia ada. Kita akan melihat. Sebenarnya ada hal lain yang mesti dikerjakan supaya tetap ada di Ebenezer. Tapi itu mesti bagian di ibadah kedua sebentar. Tapi saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, teruslah hormat sama Tuhan. Teruslah intim dengan Dia. Teruslah hidup memuliakan Tuhan. Tadi pagi saya tulis renungan harian dan mengakhirinya dengan kalimat selamat tinggal 2020. Selamat datang 2021, tahun mendekati antikris memerintah. Tadi siang seorang teman dari Jakarta, beda dengan kemarin istri saya bincang-bincang dengan sepupu. Dia berkata, antikris mau datang ya? Pasti. Banyak teori konspirasi dengan vaksin-vaksin. Saudara-saudara, ada yang berkata divaksin nanti ada seorang yang kaya raya keluarkan chip. Supaya memudahkan sudah divaksin atau belum, tempel chip dulu dan lain sebagainya. Dan itu semua mengarah kepada pemerintahan yang satu. Ekonomi yang global. Mata uang yang satu di bawah pemerintahan antikris. Dan semua mengarah ke sana. Saya mengajak kita semua untuk tidak main-main dengan kehidupan rohani kita. Ayo lebih hormati Tuhan. Kalau saya sudah menyampaikan ini, bukan berarti saya sudah bebas dari tanggung jawab. Tapi paling tidak, saya sudah melaksanakan apa yang harus disampaikan. Hormati Tuhan dalam segala hal. Mari utamakan Dia lebih dari semua, sumber Dia. Dia yang mengambil, Dia yang memberi, Dia juga yang bisa mengambil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biar Dia yang memberi, terus memberi sampai kita tinggalkan dunia ini. Mari kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Supaya di 2021 akhir nanti, kita masih juga bisa berkata, Ebenezer. Sampai 31 Desember 2021 ini, Tuhan masih menolong. Amin. Saya jemput semua kita berdiri. Tinggalkan yang sudah-sudah. Semua yang menghalangi kita maju. Semua perkara yang cuma mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Semua yang bisa merusak hubungan kita sama Tuhan. Tinggalkan. Masuki 2021 ini.
dengan lebih hormat, lebih cinta Tuhan, lebih berkenan. Ebenezer nyata bagi kita. Kalau kami ada sampai hari ini, mari kita bersyukur buat kemurahan. Biar pengalaman yang sama Tuhan lanjutkan di 2021. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Sampai sekarang Tuhan masih menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan masih menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, terima kasih sampai sekarang Tuhan masih menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Bisakah Bapak Ibu sudah berkata terima kasih Tuhan? Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Mari kita mau berkata Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau nyata Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Siapa mau hormati Tuhan? Nyanyi lagu ini, angkatlah tangan Tuhan.
Saya mau Ebenezer setiap hari. Angkat tangan di Roh Kudus beri kemampuan. Roh Kudus beri kemampuan. Jangan takut selama kita hormat sama Tuhan. Jangan takut selama kita cinta Tuhan. Haleluya. Siapa mau nyanyi dengan sungguh? Kita akan maju ke 2021 bersama Yesus batu penolong kita. Oh Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Amin. Kami mau hormat kepada-Mu. Kami mau cinta. Haleluya. Tuhan pasti Ebenezer. Ibu Gembala Sugiono berdoa. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan masih menolong. Amin. Rasakan Dia memegang tangan kita. Dia bimbing kita, Dia tolong kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan yang sama, tolong kami 2021. Haleluya, haleluya. Yesus yang tidak berubah. Amin. Pegang kami masuk 2021 ini. Malam hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau kami masih menikmati kasih setia Tuhan, Amin. kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu menjadi doa dan kerinduan kami sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu. Biarlah di tahun 2021 Tuhan kami tetap merasakan pemeliharaan Terima kasih Tuhan. Kami tetap ada di Ebenezer Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami umat-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesanggupan Tuhan. Untuk tetap bertahan, tetap mempertahankan iman kami Tuhan. Kami tetap menghormati Engkau di atas segala-galanya. Kami tetap mengindahkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Karena kami ingin menikmati segala yang baik itu Tuhan. Terus dalam hidup kami. Tuhan tolong Tuhan. Kami tahu Tuhan ke depan ada banyak hal yang membuat kami Tuhan ditantang Tuhan untuk lebih maju. Tapi lewat kebenaran firman-Mu membekali kami semuanya Tuhan. Amin, Tuhan. Untuk tetap bertahan. Tambah hari, tambah sungguh-sungguh, tambah setia Tuhan. Mengingat kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong umat-Mu Tuhan. Tolong sidang-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Jangan seorang pun gugur imannya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon Roh Kudus tetap tinggal di dalam setiap hati kami. Sehingga kami tetap setia Tuhan. Sehingga pada akhir tahun 2021 Tuhan nanti. Kami tetap merasakan kebaikan Tuhan. Dari hidup kami.
Dari mulut kami keluar kata-kata bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu membekali kami sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu untuk tetap setia sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah datang malam hari ini, dan biarlah Engkau berikan kami kesanggupan dengan komitmen yang kami sudah nyatakan. Kami mau tambah hari, tambah setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami terima dengan percaya dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Doa Yesus. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kuasa kita tidak menimpa. Kami bersyukur dan memuji, membesarkan nama-Mu, sebab Engkau sudah menolong kami hingga 31 Desember 2020. Dan sebentar kami akan memasuki tahun yang baru. Kami takut berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak berani jalan sendiri. Kami mohon kemurahan-Mu. Semua keluarga besar Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jakarta berseru mohon kemurahan-Mu. Pegang setiap kami Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Masuk tahun yang baru sampai akhir bahkan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau pimpin tiap-tiap langkah, sehingga selalu kami memuji Engkau dan berkata, sampai sekarang Tuhan terus menolong kami. Berkat-Mu turun atas sidang-Mu dalam pekerjaan pendidikan, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi, dalam perencanaan, dalam perjalanan, semua diberkat. Tuhan menolong 2020. Tuhan juga menolong kami di 2021. Dan kami percaya, kami mau berjalan dalam terang firman-Mu oleh pertolongan Roh Kudus. Kembalikan kami ke rumah masing-masing dalam sejahtera dan pertolongan Tuhan. Dan apabila kami semua berpisah, Tuhan selalu ada serta kami. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Sore ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.